Baik pemirsa, kembali lagi masih di Kaltim Menyapa, karena tadi kita sudah bahas beberapa materi tentang kepastian hukum ya Pak ya. Nah ini kita lanjut ke segmen berikutnya membahas soal perlindungan hukum untuk masyarakatnya seperti apa. Ini ada pertanyaan pertama nih Pak, karena tadi sudah disampaikan terkait aturan-aturannya mengenai pembebasan lahan seperti apa, land freezing, dan apakah sebenarnya peraturan tersebut itu lahir karena semangat pemerintah memberikan perlindungan hukum nih Pak terhadap masyarakat di sekitar IKN dari yang tadi sudah kita bahas, spekulan atau mafia tanah. Jadi perlindungan hukum itu diperoleh dari peraturan hukum. Itu perlindungan hukum. Dari mana? Tentu dari ketentuan undang-undang yang sudah ada. Jadi ada proses hukum bagaimana masyarakat itu tetap terlindungi, meskipun tadi ada kata wajib untuk melepaskan hak atas tanahnya. Yang demikian bukan berarti serta-merta bahwa pemerintah itu berlaku sewenang-wenang, tapi ada proses-proses, diantaranya adalah ya melalui mekanisme musyawarah antara tim pemerintah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, misalnya untuk jalan tol, dengan masyarakat pemilik hak atas tanah. Jadi kalau misalnya nanti di kemudian hari kan dilakukan musyawarah dulu ya Pak ya, penyamaan tujuan dan keselarasannya gimana. Tapi kalau misalnya dari pemilik lahan ini tidak setuju atau berkeberatan, itu tindak lanjutnya selanjutnya seperti apa Pak? Kepentingan bersama ini harus diutamakan daripada kepentingan pribadi dan individu. Nah, mekanismenya ada di dalam hukum itu, misalnya lahannya terkena area untuk jalan tol misalnya, maka jika belum terjadi kesepakatan melalui musyawarah mufakat, bukan berarti jalan tolnya itu kemudian ditunda sampai berapa puluh tahun baru akan jalan begitu. Tetapi tetap jalan tol itu dibuat dengan mekanisme ketika cara musyawarah tadi belum terpenuhi, ya pemerintah menitipkan pembiayaan untuk pemilik hak atas tanah itu di pengadilan. Namun demikian kalau masyarakat juga masih keberatan, ada upaya hukum yang bisa dilakukan karena memang negara kita adalah negara hukum. Nah, upaya hukum itu tentu ini masalah keperdataan, ya bisa dilakukan upaya gugatan ke pengadilan. Kalau kemudian proses-proses gugatan bahwa masyarakat menang, misalnya dimenangkan oleh pengadilan karena memang itu kemenangan bukti dan sebagainya, masyarakat menang, maka pemerintah harus tunduk karena memang negara kita adalah negara hukum. Dan semoga sih tidak perlu mengajukan ya Pak, musyawarahnya sudah sama-sama win-win solution. Nah, tapi kalau misalnya nanti ada case, ada masyarakat yang tidak oke nih dengan musyawarah, tidak setuju nih, dari LKBH sendiri mungkin bisa melakukan pendampingan atau mungkin ada informasi yang bisa disampaikan oleh Mas Yotam? Ya. Yang tadi disampaikan soal perlindungan hukum, berarti masyarakat dilindungi pakai hukum. Nah kan, dilindungi pakai hukum. Hukumnya yang mana? Nah itu akan bertanya deh, hukumnya yang mana? Hukumnya yaitu tadi, yang peraturan gubernur, kemudian Perma nomor 2 tahun 2021, kemudian Undang-Undang IKN, Undang-Undang nomor 2 tahun 2012. Nah, ketika kita meminta dia untuk membaca itu, masyarakat males dia tuh. Iya. Ini apa sih nih? Ngapain aku baca undang-undang? Iya. Ngapain? Pokoknya ini hakku, ini punyaku, ya dilindungi, kan ini negara hukum gitu, kan gitu. Nah, itulah jadi sebenarnya jadi kewajiban kita juga yang kita paham soal hukum, kita sampaikan ke masyarakat. Untuk membuka pemahaman lebih jauh. Betul. Ya, nah, tadi menyambung pertanyaan dari Mbak Sarah, gimana nih LKBH? Nah, buat masyarakat yang merasa haknya dikebiri soal itu, datang aja ke LKBH. Bisa nanti diskusi ya. Iya. Soal teknisnya itu nanti ada diatur di Perma. Nah, ada satu poin yang menyampaikan soal ada limitatif waktu 14 hari dari setelah penentuan bahwa lahan itu akan dibebaskan dan dijadikan kepentingan umum. Nah, ketika nanti tidak setuju, ada limitatif waktu 14 hari untuk mengajukan
keberatan. Betul. Jadi kalau dari yang sudah kita bahas tadi, tetap masyarakat tetap punya andil atau punya hak gitu loh, masih punya, oh saya masih bisa bersuara nih, walaupun sebenarnya juga ini dari pemerintah untuk keperluan masyarakat itu kembali, tapi tetap tidak dipotong tadi ya, haknya tetap bisa mengajukan kembali. Kalau dari Pak Nasir sendiri mungkin boleh diberikan sedikit pendapatnya Pak. Apakah sudah konkret nih, betul nih memang pemerintah memang untuk melindungi masyarakat? Negara kita itu melindungi keberadaan pemilik hak atas tanah yang kemudian terkena kepentingan umum tadi itu. Nah, ini yang terakhir nih Pak dari segmen ketiga ini. Ini kan kita sudah bahas teorinya dan aturan-aturannya, undang-undangnya. Nah, yang ketiga ini kan mungkin saya pribadi pun dan masyarakat masih belum paham nih tentang bentuk perlindungannya, perlindungan hukumnya seperti apa. Mungkin boleh dikasih contoh nyatanya nih Pak, misalnya yang sudah pernah terjadi dan dikaitkan dengan perlindungan hukum dari mafia tanah tuh misalnya seperti apa? Boleh mungkin dari Mas Yotam dulu atau dari Bapak? Dari Mas Yotam mungkin boleh? Nah, jadi gini, political will-nya pemerintah itu ketika ada konflik lahan di daerahnya, mereka akan melakukan yang paling awal ya, pasti akan mediasi dulu. Ya, mediasi dulu. Iya. Yang pertama upayanya yang bisa dilakukan yang paling awal tuh ya mediasi dulu ya. Oke. Kalau dari Pak Nasir mungkin Pak ada beberapa contoh kasus. Contoh konkretnya adalah hak atas tanahnya itu diganti. Iya, itu konkret. Artinya kalau tanah 1 hektar itu nilainya sekian, masyarakat akan dapat pengganti dari tanah itu. Jadi itu konkret, itu perlindungan juga. Ya, jadi nggak otomatis dikuasai oleh negara tanpa ada ganti rugi atau ganti untung begitu. Itu konkret. Tapi ini tadi ada sedikit yang masih belum terjawab nih Pak. Kalau dari pemerintah melakukan perlindungan hukumnya kan ini sudah jelas ya Pak ya. Cuman kalau terkait dari spekulan atau mafia tanah ini tadi gimana tuh Pak? Mungkin cara menghindari ya masyarakat tuh gimana nih, karena kan masih awam juga kita dan masyarakat sekitar. Mungkin kalau yang udah sering berbisnis tanah mungkin udah sering ketemu ya. Kalau yang mungkin yang di daerah-daerah IKN ini kan daerah yang lumayan agak jauh dari perkotaan tuh Pak. Itu mungkin ada beberapa yang bisa Bapak sampaikan informasi? Ya, terkait dengan kaitannya dengan mafia tanah begitu. Biasa itu ada gula, ada semut tadi gitu Mbak Risa. Tapi sebaiknya masyarakat tetap hati-hati terkait dengan ini begitu ya. Kita ditawar orang dengan harga segini, maka harus dipertimbangkan dulu benar atau tidak misalnya. Kalaupun benar berarti seperti apa? Karena boleh jadi itu proses tipu menipu, itu proses mafioso begitu, ditawar dengan harga tinggi tetapi nanti nggak dibayar-bayar, malah dia kehilangan begitu. Maka sebaiknya terhadap kondisi-kondisi yang demikian masyarakat bisa bertanya, termasuk ke LKPH ya Mas ya. Nanti diberi arahan, bimbingan atau pendampingan supaya masyarakat tetap terlindungi. Ya, Pak, ya, betul. Karena kan ya namanya masyarakat umum awam kadang dengar nominal yang lumayan tinggi langsung tergiur, padahal kedepannya seperti apa masih belum pasti ya Pak ya. Ya baik, ini tadi kita sudah panjang lebar kita bahas soal perlindungan hukumnya. Ternyata negara juga udah melindungi masyarakat dengan sedemikian rupa ya Pak ya. Ibaratnya ketika masyarakat melakukan sesuai prosedurnya, negara juga pasti akan melindungi. Betul. Kita sudah selesai di segmen 3, nanti kita akan membahas lagi tentang kesimpulan-kesimpulan apa saja yang sudah kita bahas di segmen 2 dan 3. Tetap bersama Kaltim Menyapa.